Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Di 7 menit saya sudah komplain sama adik saya. Jadi sebetulnya ini berawal dari saya selalu mencari-cari lagi tulisan-tulisan beliau di pagi hari, tapi kayaknya agak jarang dia tindak sekarang ini. Saya WA lagi, beliau bilang, kapan-kapan kita ketemu. Bilang, ayo siap. Saya kira kita mau ngobrol-ngobrol di warung kopi, ternyata diundang di sini. Jadi terima kasih Dinda Prof. Hamdan. Saya bilang sama Hamdan, saya itu kan kalau 7 menit agak susah. Kalau Prof. Hamdan itu 3 menit bisa melucu. Saya kalau 3 menit tidak cukup, 7 menit pun tidak cukup. Kalau 1 jam barangkali ada. Saya hanya mau cerita begini. Yang pertama cerita saya adalah 3 pekan atau 4 pekan yang lalu saya WA salah seorang ulama besar bahkan internasional ketika saya mendengar ceramahnya, dan ini Dinda Prof. Hamdan nanti saya kasih pemahaman ke saya. Lalu dia menerjemahkan ayat, menggantilah Allah itu dengan He. Saya bilang, Pak, benarkah itu Allah itu diganti dengan He? He dalam bahasa Inggris dia. Saya bilang saya paham. He dalam bahasa Inggris terkadang berarti dia laki-laki, tapi dalam konteks yang lain bisa bermakna yang lain. Tapi dimanapun berada kata He itu dia masih kata benda. Kalau dia kata benda berarti Allah itu benda. Padahal Allah itu tidak berdimensi. Benda itu kalau dia berdimensi. Masjid ini terlihat karena dia punya panjang gelombang. Ada panjang gelombang yang bisa kita lihat, tetapi dia berdimensi karena dia panjang, lebar, dan tinggi. Kita ini hidup karena kita berdimensi. Tapi kita hidup di dimensi 4. Dimensi ruang dan waktu. Dalam kehidupan ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada ruang dan waktu. Nah, makanya saya bilang kayaknya ditinjau kembali itu menerjemahkan Allah karena dia bahasa Inggris dengan He, karena saya katakan dimanapun dia berada dia benda. Benda itu ruang, dan ruang itu berdimensi, Allah itu tidak berdimensi. Yang kedua saya bilang, banyak juga penceramah yang mengganti Allah itu, menerjemahkan ayat dalam Al-Quran dengan mengganti, kata ganti Allah itu dengan saya. Padahal saya itu dalam bahasa Indonesia, itu adalah bahasa serapan yang berasal dari bahasa Arab yang artinya sahaya. Sahaya itu hamba. Masa Allah diganti dengan saya atau berarti hamba. Tapi dari komentar ini saya tidak tahu salah, mungkin saya sehingga dia tidak komentar kritikan saya. Yang kedua, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar ceramahnya Saiful Karim. Dia viral itu. Pak Saiful Karim itu teman saya kuliah di S2 di ITB. Dia memang pintar. Tapi ketika kami selesai S2, dia tidak mau lanjut S3. Dia belajar agama. Bahkan sering ke sini. 20 tahun kemudian baru dia tampil sebagai penceramah. Dia memang hebat. Dia menguasai teori medan. Dalam teori medan, kita dalam fisika kita kenal ada medan kuantum, ada medan magnet, medan listrik.
dan medan-medan yang lain. Dia kuasai itu. Kalau saya Dinda Perhamdan hanya menguasai kota Medan. Karena kota Medan itu banyak duriannya, durian ucok berasal dari sana. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit yang pernah saya dengar tentang medan elektromagnetik. Tadi saya membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita mensyukuri Allah begitu baik menciptakan satu makhluknya atau satu ciptaannya yang disebut dengan cahaya. Allah menciptakan cahaya dengan keunikan tertentu. Cahaya itu bisa bersifat sebagai materi dan juga bisa bersifat sebagai gelombang. Cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Caranya merambat tidak menggunakan medium. Kenapa harus kita syukuri ini? Salah satu sifat cahaya adalah Allah menciptakannya dengan panjang gelombang yang intervalnya panjang. Ada panjang gelombang ultraviolet pendek, ada ultraviolet visible yang bisa tampak, dan ada inframerah. Coba bayangkan kalau seandainya Allah itu menciptakan cahaya dengan hanya satu panjang gelombang. Menciptakan cahaya dengan hanya satu panjang gelombang. Misalnya dia panjang gelombang ultraviolet yang pendek itu. Kalau itu Allah ciptakan seperti itu, maka kita tidak perlu pakai baju. Percuma. Tembus gitu. Barangkali kita sering mendengar bahwa ada kacamata yang menggunakan tembus cahaya, tembus pandang. Itu bisa dibuat. Karena memang cahaya itu salah satunya adalah dia punya sifat panjang gelombang pendek. Jadi tidak perlu pakai baju, pakai tembus tinggi juga. Untung Allah itu menciptakan cahaya, ada ultraviolet yang kita pakai untuk ronsen dan seterusnya. Lalu cahaya tampak yang bisa membuat dunia ini menjadi indah. Karena di sana ada panjang gelombang merah, putih, biru dan seterusnya. Karena dia panjang. Makanya ada cahaya. Ada kita bisa melihat orang baju putih, baju hitam, baju kuning, baju merah. Hitam orangnya, putih orangnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cahaya dengan interval panjang gelombang yang bervariasi. Indah kan? Apakah alam ini indah ketika panjang gelombang merah yang ada? Seluruh pandangan kita nampak merah. Karena yang ada hanya panjang gelombang merah. Subhanallah, Allah menciptakan cahaya dengan panjang gelombang yang bervariasi. Kita masih pakai baju, kita bisa menikmati keindahan alam dan seterusnya. Allah juga menciptakan panjang gelombang panjang yang merah, inframerah, yang sifatnya panas dan seterusnya. Itu juga ada gunanya. Pertanyaannya sebetulnya, apakah manusia ini sudah mampu memanfaatkan panjang gelombang yang Allah bikin dari cahaya dengan interval mulai dari 0 sampai sekian ratus ke depan? Padahal kita selalu membaca, ya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Allah menciptakan panjang gelombang yang seperti itu pasti ada gunanya. Sayang sekali teknologi yang bicara tentang cahaya itu dikembangkan oleh orang-orang banyak kan non-muslim. Teknologi digital hari ini itu karena salah satu menggunakan atau memanfaatkan cahaya sebagai panjang gelombang yang masuk dalam panjang gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa medium.
Kalau suara ini Pak sampai ke telinganya Bapak, Ibu sekalian, itu karena ada mediumnya. Apa mediumnya? Udara. Makanya kalau kita hampa udara, teriak apapun kita tidak kedengaran. Karena cahaya merambat menggunakan medium, namanya udara. Suara, gelombang suara merambat dengan menggunakan medium yang disebut dengan udara. Tapi cahaya tidak. Bayangkan kalau cahaya harus merambat menggunakan medium. Mediumnya apa? Dari matahari sumbernya sampai ke kita. Untung cahaya merambat tanpa medium. Subhanallah. Bapak dan Ibu sekalian, 7 menitnya sudah selesai. Yang pasti bahwa salah satu kritikan saya terhadap saya dan para ulama, kita hanya terlalu banyak bicara tentang ayat-ayat Allah yang menyangkut ibadah vertikal. Padahal muamalah dibicarakan dalam Al-Quran. Ada orang mengatakan 90%, bahkan ekstrim 94% isi Quran itu bicara tentang muamalah. 6% bahkan atau 7% yang bicara tentang ibadah vertikal. Terlalu banyak kita bicara tentang surga dan neraka. Padahal muamalah itu harusnya dibicarakan untuk mengantarkan kita menuju surga, terhindar dari neraka. Saya kira kita sering membaca, mendengar ceritanya Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi yang mengatakan, ya Allah, kalau saya ini beribadah hanya karena takut akan neraka, biarlah saya dimasukkan ke dalam neraka. Kalau saya ini beribadah hanya karena untuk masuk surga, jauhkanlah saya dari surga. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, mari sekarang kita mencoba untuk kemudian ada proporsional bicara tentang dunia yang bisa mengantarkan kita ke akhirat dengan baik. Kalau silahkan juga kita bicara apa itu surga dan neraka. Tapi jangan sampai seperti kritikannya Ibu Megawati, seolah-olah kita ini adalah panitia akhirat yang bisa menentukan Anda masuk surga atau neraka. Padahal kita tidak punya potensi sama sekali untuk itu. Mari kita mensyukuri rahmat dan karunia Allah melalui ciptaan-ciptaannya, karena Allah telah menjelaskan di dalam kitab sucinya apa itu cahaya dan seterusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.